tadi saya scroll-scroll di TikTok dan YouTube Short, ternyata rame lagi soal dana hibah. Kita tahu semua memang sebelum Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur, dana hibah itu lancar-lancar baik. Bahkan yayasan di Tasik itu mendapatkan 10 miliar satu yayasan. Dan kemarin dari fraksi PKB mengancam Kang Deddy Mulyadi supaya mencairkan dana hibah. Kalau tidak, maka PKB akan memakai hak angket. Nah, tiba-tiba besoknya Pak Yusuf Maulana dari fraksi PKB ditangkap oleh KPK karena terjerat dugaan kasus korupsi dana hibah senilai 1,5 miliar. Kasusnya itu sangat menggelikan dan sangat membagaikan. Yaitu dia itu punya yayasan, tetapi setelah dilihat ke lokasi, yayasannya itu gak ada, fiktif, tapi dana hibahnya cair. Aduh, lagi-lagi soal yayasan fiktif yang cair, bro. Makanya Kang Deddy Mulyadi itu menghentikan sementara dana hibah, kemudian dialokasikan ke hal yang lebih penting seperti sarana prasarana, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini semakin menarik. Mari kita tonton dulu pada video berikut ini. Jaga hidup pesantren, tegakkan Perda nomor 1 tahun 2021. Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak 1 rupiah pun memotong bantuan hibah pesantren, termasuk bantuan-bantuan yang lainnya yang ada di dalam Perda pesantren. Perda pesantren harus betul-betul diimplementasikan penuh dengan alokasi anggaran yang proporsional dan transparan. Kami mengusulkan pembentukan sistem pelaporan digital pesantren agar distribusi bantuan tepat sasaran dan termonitor. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, fraksi PKB akan menggunakan hak angket sebagai langkah konstitusional. Nah, itu dia mang videonya. Dari fraksi itu lagi, iya, masih tetap kelompok yang sama. Iya, mereka sangat giat ya, mempertanyakan atau memperjuangkan soal dana hibah pesantren. Iya betul, mang, jadi bertanya-tanya gitu. Ya, ada apa gitu? Masalahnya saya juga punya temen yang anaknya pesantren dan itu tidak gratis. Emang nggak gratis, mang? Iya, sama aja kayak sekolah, malah lebih mahal. Ada sebagian pesantren yang lebih mahal dari sekolah karena fasilitasnya gitu kan. Nginep pesantren mah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada dana hibah untuk apa lagi? Kan muridnya udah pada bayar. Ya, mungkin untuk membangun fasilitas yang nggak ke-cover sama uang-uang yang dari santrinya kali, mang. Ah iya, mungkin kali ada yang tidak ter-cover sama dana yang dikumpulkan oleh murid gitu. Ya bisa jadi. Tapi tetap saya pertanyakan, apalagi masalah tadi kata dia bilang kalau tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan mengajukan hak angket gitu kan. Ya, aman. Nah, sekarang kalau mereka mau mengajukan hak angket, ya silahkan aja. Kita lihat berapa fraksi yang mendukung. Kalau ternyata banyak fraksi yang mendukung, gimana, mang? Iya ya. Atau begini, silakan mereka melaksanakan hak angket, tapi kita juga menuntut untuk melakukan jajak pendapat. Jajak pendapat gimana maksudnya? Iya, jajak pendapat untuk seluruh warga Jawa Barat atuh. Oh, ya kita tidak merasa terwakili oleh DPRD itu. Jadi bikin petisi gitu tentang pendapat warga Jawa Barat. Iya, bikin petisi. Oh gitu. Masalahnya kalau semua anggota DPRD istilahnya sepakat masalah hak angket dana hibah, justru kita mempertanyakan mereka mewakili siapa? Mewakili para pejuang dana hibah, mang. Sekolahnya nggak ada, tapi dana hibahnya cair. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan Ketua Yayasan Anwarur Rahman Bandung Barat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah. Hasil penyidikan mengungkap, yayasan yang diajukan sebagai penerima hibah diduga tidak memiliki gedung sekolah, guru, maupun siswa. Dana hibah tersebut awalnya diajukan untuk pembelian lahan dan pembangunan fasilitas pendidikan. Namun penyidik menduga seluruh kegiatan tersebut tidak pernah direalisasikan. Kerugian negara ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Menurutmu, bagaimana sekolah yang belum memiliki gedung, guru, dan murid bisa lolos hingga menerima dana hibah? Yayasan tanpa gedung sekolah, guru, dan siswa diduga terima hibah 1,5 M. Ketuanya ditahan. Cemana cerita? Gak ada sekolah, gak ada siswa, tapi terima hibah 1,5 M. Apa? Kita gas ya. Jadi Ketua Yayasan Anwarur Rahman Bandung Barat itu berinisial S lah. Jadi tersangka dan ditahan sama Kejari Kabupaten Bandung terkait dugaan korupsi hibah 1,5 miliar. Yang paling membagongkan, yayasan tersebut itu bahkan diduga tidak memiliki gedung sekolah, guru maupun siswa. Ini sekolah nggak ada, gurunya nggak ada, siswanya nggak ada, tapi dapat dana hibah 1,5 M. Ini cemana ceritanya ini? Nanti lalu cemana kira-kira menurut kalian? Ampun. Keras, DPRD Jabar ancam gulirkan hak angket jika Kang Deddy Mulyadi pangkas 1 rupiah pun bantuan hibah ke pesantren dari partai PKB. Asaku anggar PKB deui. Dulu waktu pas awal-awal Kang Deddy menjabat, waktu menghentikan dana hibah, mengevaluasi dana hibah,
yang dimana setiap tahun diberikan kepada yayasan, kepada pesantren, kepada ormas, yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, alias Kang Emil, muncul yang namanya kalau tidak salah Kang Maulana, dari PKB juga, yang dimana protes, tidak terima kalau dana hibah yang selama ini cair, pas zaman Kang Deddy Mulyadi dihentikan, dievaluasi. Nah sekarang muncul lagi bapak ini, nggak tahu ini namanya bapak siapa, dari dapil mana? Coba ada yang tahu? Acungkan tangan. Ini bapak ini dari partai PKB, dari dapil mana? Sibuk sekali mengurus dana hibah. Bahkan berani mengancam akan menggulirkan hak angket kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Pak, saya di sini berbicara sebagai rakyat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, yang dimana akan membalikan pertanyaan kepada bapak selaku wakil rakyat. Kalau bapak mengatakan dana hibah untuk pesantren itu penting, bahkan jangan sampai dipotong 1 rupiah pun, maka saya akan bertanya selaku masyarakat Jawa Barat. Pesantren mana di Jawa Barat yang menurut bapak berhak mendapatkan dana hibah? Pesantren mana? Daerah mana? Nominalnya berapa? Itu yang ingin saya tanyakan kepada bapak. Karena bapak juga harus transparan pak kepada masyarakat. Bapak tidak hanya saja mengajukan proposal untuk pesantren-pesantren di Jawa Barat kepada Pemprov Jabar, kepada gubernur, tetapi kepada masyarakat juga harus terbuka. Karena selama ini sebelum zaman Kang Deddy Mulyadi, kita masyarakat Jawa Barat tidak tahu pak kalau ada dana hibah yang dibagi-bagikan oleh gubernur sebelumnya, yaitu Kang Emil. Ya, dan sekarang masyarakat sudah terlanjur tahu ada dana hibah. Nah, kalau bapak menginginkan dana hibah itu untuk pesantren, tolong bapak bikin list, umumkan di media sosial atau di media cetak apapun lah, di media elektronik apapun. Pesantren mana di Jawa Barat yang berhak mendapatkan dana hibah, nominalnya berapa, daerah mana. Ya, biar kita sama-sama tahu, bisa mengevaluasi, kalau perlu kita sama-sama mengaudit supaya dana hibah tersebut bermanfaat pak untuk orang banyak dan orang yang membutuhkan. Yayasan yang membutuhkan, pesantren yang membutuhkan. Jangan sampai terjadi seperti zamannya Kang Emil. Ada pesantren kecil yang sangat membutuhkan bantuan dana hibah tetapi tidak pernah mendapatkan. Yang mendapatkan dana hibah dengan jumlah uang yang sangat besar, itu lagi. Gara-gara si pimpinan pondok pesantrennya dekat dengan si ini, dekat dengan si itu, ada hubungan keluarga dengan pejabat ini, dengan pejabat itu. Akhirnya dimanfaatkan sebagai lahan korupsi, lahan pemasukan untuk saku pribadi. Nah, saya selaku masyarakat Jawa Barat tidak mau seperti itu. Zamannya Kang Deddy sudah beda. Kita menginginkan Jawa Barat semua masyarakatnya, pejabatnya, apapun itu, siapapun itu terbuka. Terlebih lagi pemerintah provinsi dan jajarannya terbuka. Ya, transparan saja kepada masyarakat. Begitu Pak, harapan dari saya pribadi selaku masyarakat Jawa Barat. Karena untuk saya sendiri ketika ditanya, Mang Kinoy, menurut Mang Kinoy dana hibah penting atau tidak? Ketika dana hibah itu tidak ada manfaatnya bagi si penerima, yayasan, ormas, atau pesantren, bahkan manfaatnya hanya untuk kelompok kecil, kelompok tertentu, maka tidak boleh ada dana hibah di Jawa Barat. Tetapi ketika dana hibah itu diberikan kepada yayasan yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan, pesantren yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan, organisasi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dan bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya, maka silahkan. Catatan, transparan, biar kita sama-sama tahu, bisa saling memeriksa, bisa mengaudit, bisa saling mengevaluasi, mengingatkan. Ya, jangan mentang-mentang dana hibah bermanfaat, syukur, tidak bermanfaat, tidak jadi masalah, tidak harus dikembalikan. Jangan pernah berpikir seperti itu, Pak. Ya. Karena saya selaku masyarakat Jawa Barat sederhana sekali pemikirannya. Ketika dana hibah itu diberikan kepada yayasan, ormas, atau pesantren terus tidak ada manfaatnya untuk orang banyak, membantu orang susah, maka lebih baik dana hibah itu dipergunakan oleh Pemprov Jawa Barat, dipimpin oleh Kang Deddy untuk membangun sekolah, untuk membangun rumah-rumah orang miskin, untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas di Jawa Barat, fasilitas umum. Ya. Kalau perlu jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa, ketika bupatinya tidak mau ngurus, kepala desanya tidak mau ngurus, gunakan dana hibah itu. Saya selaku masyarakat Jawa Barat tidak akan komplain ketika uang itu dipakai untuk kebaikan masyarakat banyak. Ya. Ketika dana itu diberikan ke pesantren dan pesantren itu menghasilkan lulusan orang-orang SDM berkualitas, maka berikan. Tetapi ketika pesantren itu rekam jejaknya tidak menghasilkan orang-orang yang berkualitas, bahkan hanya asal-asalan, dan yang paling parah lagi, ya, yang paling parah lagi sekali lagi nih, dana hibah itu diberikan kepada yayasan, bangunannya ada, tetapi siswanya tidak ada, staf pengajarnya tidak ada, uangnya berpuluh-puluh miliar, lari kemana coba uang itu, ya? Jadi mungkin itu saja Pak, masukan dari saya selaku masyarakat Jawa Barat untuk wakil rakyat DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya dari Partai PKB, anu tiba heula sanggup ngurus dana hibah, ya.
Pak, saran saya mendingan begini. Bapak dulu pemilihan wakil rakyat di dapil mana? Apakah janji-janji Bapak kepada rakyat yang ada di dapil Bapak, masyarakat yang ada di dapil Bapak sudah dilaksanakan? Mending itu saja. Ya, tampung aspirasi masyarakat, rakyat, keinginan masyarakat di dapil Bapak, tampung, bawa ke gedung DPR, sampaikan. Begitu. Daripada liar ngurus dana hibah. Kecuali Bapak mau transparan. Bapak, kelompok Bapak, teman-teman Bapak, bahkan seluruh wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat mau transparan. Masyarakat Jawa Barat harus tahu. Dana hibah diberikan kepada yayasan ini, ormas ini, pesantren ini, terletak di daerah ini, nominalnya sekian. Nanti kita masyarakat akan bisa tahu. Bahkan sekali lagi Pak, banyak masyarakat yang kritis yang akan mengecek dana hibah tersebut manfaat atau tidak. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.